Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polda Banten menggelar apel besar PAM Swakarsa dalam rangka optimalisasi peran pengamanan Swakarsa guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Aksi sigap personel Polsek Sekarang bersama tim pemadam kebakaran langsung bergerak cepat menuju lokasi kebakaran setelah menerima laporan adanya kebakaran yang melanda. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Tenggara selama 3 hari berturut-turut menyebabkan 14 dari 16 kecamatan terendam banjir. Di informasi pertama pemirsa, perkembangan terbaru terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bangka Barat kembali menjadi perhatian. Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung memastikan proses penyidikan masih berjalan intensif, termasuk pemeriksaan puluhan saksi yang dianggap mengetahui alur penggunaan anggaran. Meski belum ada penetapan tersangka, penyidik terus memperkuat bukti untuk mengungkap pihak yang paling bertanggung jawab. Berikut liputannya. Pemirsa, penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Bangka Barat terus bergulir. Pada hari Selasa, 25 November 2025, Polda Bangka Belitung resmi menaikkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan. Langkah ini menandai keseriusan penyidik dalam mengusut dugaan penyalahgunaan dana hibah yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2024. Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung memastikan hingga saat kini belum ada penetapan tersangka. Namun proses pendalaman perkara terus dilakukan termasuk pemeriksaan intensif terhadap saksi-saksi yang dianggap mengetahui alur penggunaan anggaran. Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Fauzan Sukmawansyah menjelaskan bahwa sebanyak 65 orang saksi telah diperiksa. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah seiring dengan perkembangan kasus. Naiknya status penyidikan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus pengumpulan barang bukti untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab. Selain menegakkan hukum, penyidik Tipikor juga melakukan upaya pemulihan kerugian negara sebesar 119 juta rupiah disita setelah diserahkan kepada pihak terkait dan kini menjadi barang bukti dalam perkara tersebut. Kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah ini diusut sejak awal November setelah ditemukan indikasi kerugian negara dari anggaran KONI Bangka Barat selama 4 tahun terakhir. Dari Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Polda Bangka Belitung menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan secara transparan dan profesional. Dari Polda Bangka Belitung, saya Bribda Alfi, sekian, terima kasih. Pemirsa, sempat viral di media sosial, perempuan mencuri uang tunai di gerai minimarket Bandara Soekarno-Hatta. Berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Motif pelaku nekat mencuri uang di tempat bekerja karena hasutan sang pacar yang sedang kecanduan judi online. Setelah viral video CCTV perempuan mencuri uang di kasir outlet minimarket Bandara Soekarno-Hatta, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan TW pelaku di rumahnya di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Tidak hanya pelaku, namun kekasihnya BTP juga ditangkap beserta barang bukti karena diduga turut serta membantu dalam aksi pencurian yang telah dilakukan sebanyak 3 kali.
penyidik Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemeriksaan terhadap pasangan kekasih untuk menggali keterangan serta pengumpulan alat bukti dari hasil keterangan sementara TW yang merupakan pegawai minimarket melakukan pencurian sebanyak 3 kali. Pertama mencuri uang tunai di awal Oktober sebesar 1,8 juta rupiah. Selanjutnya pada akhir Oktober sebanyak 1,2 juta rupiah dan pada bulan November sebanyak 3 juta rupiah. Membuat manajemen minimarket melaporkan hak tersebut ke pihak kepolisian. Menurut BTP, pacar pelaku mengatakan merayu kekasihnya untuk mengambil uang tunai di tempat kerja. Dari hasil 3 kali mencuri uang digunakan untuk jalan-jalan, makan, dan melakukan judi online. Semua yang diambil berapa? 6.076.000 Pak. Selain untuk judul, digunakan untuk apa lagi uang tersebut? Saya untuk makan berdua Pak. Makan apa nih? Jalan-jalan sambil makan itu. Iya baik Pak. Terus untuk saat ini uang tersebut masih ada atau sudah habis? Sudah habis Pak. Sudah habis ya? Iya Pak. Lanjut, itu diambil di mana uang tersebut? Diambil di Circle Kak. Apa tuh? Di kasir Pak. Apa sih itu apa tuh? Saya supermarket Pak. Supermarket. Iya, Pak. Menurut Ibtu Waris Ahmad Sodik, Wakasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, menjelaskan bahwa TW merupakan pegawai minimarket tempat di mana pencurian uang terjadi. Total kerugian pihak minimarket mencapai 6 juta lebih dan motif pelaku nekat mencuri uang tunai karena bujuk rayu sang pacar karena kecanduan judi online. Tim dari Satreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang diduga sebagai pelaku, yaitu 1 orang perempuan berinisial TW dan 1 orang laki-laki yang berinisial BTP. Jadi kalau untuk peran TW itu adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai kasir di minimarket tersebut. Kemudian si TW ini pada saat dia tutup kerja atau pulang kerja, dia mengambil uang yang ada di laci atau berangkat kasir. Jadi total kerugian itu kurang lebih yang dialami ada sekitar 6 juta rupiah. Yang mana dari 6 juta rupiah itu diambil sebanyak 3 kali. 3 kali yang pertama kurang lebih 1.800.000, kemudian yang kedua adalah 1.200.000 dan yang terakhir ini adalah 3 juta. Modusnya yaitu si tersangka atau pelaku itu mengambil uang untuk diserahkan kepada pacarnya yang kemudian dipakai untuk hasil pemeriksaan, jadi dipakai untuk kegiatan judi online. Untuk pasal yang disangkakan terhadap para pelaku yaitu 363 dan 374, yang mana ancaman hukuman maksimal dari pasal sangkaan tersebut adalah 7 tahun. Kini para pasangan kekasih dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Humas Polres Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Banten menggelar apel besar PAM Swakarsa dalam rangka optimalisasi peran pengamanan Swakarsa guna menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif mewujudkan Banten Aman 2025. Bertempat di lapangan apel Polda Banten pada Kamis 27 November 2025. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan dan dihadiri oleh para pejabat utama Polda Banten serta unsur terkait. Di dalam sambutannya, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan menegaskan bahwa apel tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan dan menciptakan Kamtipmas yang kondusif. Menurut Wakapolda, apel besar ini memiliki makna penting sebagai momentum konsolidasi dan penyamaan persepsi antar unsur PAM Swakarsa. Sinergi yang solid antar unsur pengamanan masyarakat merupakan sebuah pondasi penting dalam menjaga persatuan, menciptakan Kamtipmas yang kondusif, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Hendra menjelaskan, upaya mewujudkan keamanan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu desa dan kelurahan. Ia berharap keberadaan PAM Swakarsa mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas dan stabilitas wilayah. Lebih lanjut, Hendra menekankan tantangan keamanan ke depan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat telah menghadirkan berbagai informasi palsu, penyalahgunaan media sosial, penyebaran paham radikal dan intoleransi, serta beragam kejahatan modern seperti judi online, pinjaman online ilegal, prostitusi online, dan situs perdagangan orang yang semakin marak menjerat masyarakat sebagai korban. Ia menuturkan bahwa fenomena tersebut menuntut keterlibatan semua pihak dalam edukasi, pembinaan, pengawasan, dan komunikasi yang baik. Hendra juga mengingatkan peningkatan dinamika sosial menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Selain itu, Hendra menyoroti kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan bencana di berbagai wilayah Banten. Menutup sambutannya, Hendra menegaskan bahwa PAM Swakarsa merupakan bagian penting dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Timur, pemirsa, Satbinmas Polres Penajam Pasir Utara menggelar kegiatan peningkatan kemampuan Satkamling yang berlangsung di ruang catur Prastia Polres PPU. Kegiatan ini dihadiri personel Satbinmas, perwakilan Satkamling se-Kabupaten PPU, serta narasumber dari Dinas Kesehatan dan BPBD Kabupaten PPU. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Polres Penajam Pasir Utara tingkatkan kemampuan Satkamling, warga dibekali Kamtibmas hingga pertolongan darurat pada Rabu 26 November 2025. Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara yang diwakili oleh Kasat Binmas Polres PPU AKP Bambang Purnomo membuka kegiatan sekaligus menyampaikan sambutan terkait pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pada kegiatan tersebut peserta diberikan materi terkait pengamanan Swakarsa sesuai Perpol nomor 4 tahun 2020, termasuk peran Satpam, Satkamling, dan kelompok kearifan lokal seperti pecalang dalam mendukung tugas kepolisian. Selain itu, konsep Binkamsa turut dipaparkan sebagai bentuk pembinaan masyarakat agar lebih berperan aktif menjaga keamanan secara mandiri. Di sesi berikutnya diisi oleh Dinas Kesehatan melalui Dr. Anita Rizka Tangkai yang memaparkan materi pertolongan pertama pada kegawat daruratan atau P3K. Ia menyampaikan langkah penanganan pada kondisi henti jantung, henti napas, tersedak, tenggelam, luka bakar, mimisan, hingga gigitan ular. Selanjutnya penyuluhan bencana dari BPBD PPU Muhammad Riki Saputra dan Edi Sutiono memberikan edukasi manajemen evakuasi serta pemetaan potensi bencana di wilayah PPU. Materi mencakup resiko banjir, bahaya kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga prosedur penggunaan tandu dan teknik membawa korban di dalam situasi darurat. Polres PPU menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memperkuat sinergi dengan masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas Satkamling, Polri berharap terciptanya lingkungan yang lebih aman, sigap, dan saling peduli. Sehingga upaya pemeliharaan Kamtibmas dapat terwujud secara berkelanjutan di seluruh wilayah PPU. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Tenggara selama 3 hari berturut-turut menyebabkan 14 dari 16 kecamatan terendam banjir. Tingginya debit air tidak hanya menggenangi pemukiman warga, tetapi juga merusak sejumlah infrastruktur vital. Akibat derasnya aliran sungai, 3 jembatan penghubung antara kecamatan putus total, sementara 1 jembatan lainnya mengalami kerusakan parah sehingga sangat berbahaya untuk dilalui oleh masyarakat. Adapun jembatan yang terdampak adalah Jembatan Barung, Jembatan Natam,
Jembatan Salim Pipit, dan Jembatan Silayak. Putusnya ketiga jembatan tersebut membuat akses menuju Kecamatan Lawe Alas, Tonoh Alas, Babul Rahman, dan Darul Hasanah menjadi terisolasi. Masyarakat di wilayah tersebut tidak dapat keluar masuk kecuali melalui jalur darurat yang sangat terbatas. Sebagai respon cepat terhadap kondisi darurat ini, Polres Aceh Tenggara langsung menurunkan personel ke lapangan untuk membantu evakuasi warga. Personel Polri bergerak ke titik-titik banjir menggunakan perahu karet, tali penyelamat, serta peralatan lain untuk mengevakuasi warga lanjut usia, anak-anak, dan keluarga yang rumahnya terendam. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yuli Henry melalui Kasih Humas Polres Aceh Tenggara AKP Jesi Lalahi menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat menjadi prioritas utama dalam situasi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kompol Yasir, Wakapolres Aceh Tenggara. Saat ini sedang berada di lokasi banjir di Desa Lawe Kinger Lapter, yang mana daerah banjir ini kita sudah melihat lebih kurang 200 meter di belakang saya. Itu rumah penduduk sudah tenggelam lebih dari setengah bangunan. Diperkirakan debit air sudah sampai ke dada orang dewasa. Dan tadi kita dari kepolisian dan dari TNI Kodim 0108 Aceh Tenggara bersama-sama dengan masyarakat baru aja melakukan evakuasi masyarakat yang sedang lumpuh terjebak di dalam rumah di kebanjiran, dan alhamdulillah saat ini sudah kita bawa ke Puskesmas Kecamatan Semadam. Dan saat ini petugas kita juga masih berada di lokasi untuk melakukan evakuasi. Masih ada 1-2 orang masyarakat yang berada di lokasi ini masih di rumah, lagi kita lakukan evakuasi banjir. Selain evakuasi, Polres Aceh Tenggara juga turut membantu mengamankan jalur yang berpotensi berbahaya, serta menghimbau kepada masyarakat untuk tetap siaga terhadap kemungkinan banjir susulan. Dari Humas Polres Aceh Tenggara, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.